Ya guru ya betul-betul orang tua begitu yang saya rasakan itu dekat, Iya. cukup dekat ya dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sohib Mansaku, kembali lagi di channel Mansaku TV dengan acara podcast Mansaku. Nah teman-teman, kali ini ditemani saya kembali yaitu Alfia Nur Alrasi dan ditemani rekan saya. Perkenalkan, nama saya Isa Jene Pramudita. Juga hari ini ada guru kita beserta tamu undangan yang spesial nih. Katanya ini tuh adalah Alumni, teman-teman. ya betul, alumni pada tahun 1991. Udah lama banget gak sih? Iya, udah Ya lama kan? banget. Teman-teman yang penasaran boleh langsung kita kenalan nih dengan bapaknya. Boleh Pak memperkenalkan diri? Ya, silahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Profesor Dr. Asep Kurniawan, MAG. Saya seorang guru besar dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Jadi UIN satu-satunya yang atributnya cyber. Iya. Gagah ya. Ya, begitu. Nah, tadi kan kita sempat upacara ya, ini hari Iya. Senin ya teman-teman ya. Nah, di pidato Bapak ini Bapak menyebutkan bahwa Bapak adalah alumni Mansatu Kuningan ya pada tahun 1988 sampai 1991, betul Pak? Betul, betul. Boleh diceritakan gak sih Pak pengalamannya selama di Mansatu Kuningan ini gimana? Mengingat sekarang kan udah tahun 2025 ya, 2025, jaraknya ya. udah lama, udah puluhan tahun. Boleh diceritakan Bapak, kira-kira ada perbedaan gak sih Pak dari awal Bapak masuk ke Mansatu Kuningan dengan melihat perubahan di tahun sekarang ini? Baik, terima kasih. Kalau dikatakan ada nggak perbedaan, ya jelas ada. Saya rasa Cigugur sekarang lebih maju ya. Masya Ya, Allah. buktinya ini ya, dulu kan nggak sampai lantai 2, ini ada lantai 2, ada podcastnya, ya sarananya sudah lebih lengkap ya, sudah sangat berbeda ya. Dan kesan saya selama 3 tahun, 88 sampai 91 itu kesannya banyak ya, nggak bisa dilupakan. Ya, cukup detail gitu ya, mengingatnya itu bagaimana saya belajar dulu, bagaimana saya jam setengah 10 itu istirahat, harus berjemur di depan sana ada masjid ya, nggak tahu sekarang masih ada nggak ya, masjid itu ya berjemur karena saking dinginnya tuh duduk gitu ya. itu rutin itu tiap pagi itu. Terus karena dulu kan sudah ada asrama ya, Iya. jadi pesantren perasaan sih yang pertama saat itu ya. Jadi ketika MAPK itu digulirkan, SKB 3 Menteri itu, ya, kemudian Cigugur mendirikan juga MAPK ya, versinya Cigugur, di mana salah satu indikator utamanya adalah mahasiswanya itu siswanya maksud saya, kebiasaan di kampus, siswanya itu diasramakan ya. Saat itu karena lokasi di sini masih agak terbatas ya, asrama belum ada, kita disimpan di sana, di sampingnya Masjid Desa Cigugur. Nah, sekarang masih ada nggak ya? Dulu tuh asrama di situ, dengan asumsi kalau anak-anak syariah sih nggak akan kabur gitu. Gitu. Karena memang sebagian besarnya anak-anak syariah. Kalau sekarang agama ya, Iya, dulu tuh sekarang istilahnya syariah pendidikan gitu ya. agama. Jadi ditempatkan di sana cukup jauh dari kampus utamanya di sini di Mayasi gitu. Yang dulu gedungnya bekas MTS. Kurang tahu dulu tuh kalau nggak Dulu salah di situ. Madrasah Diniyah itu dulu. Ya, tuh. dulu di situ MTS tuh. Oh, kalau MTS nggak ya. salah. Waktu Iya. itu difungsikannya Diniyah, Pak. Oh, Diniyah. Ya, jadi ada 2 lokal dijadikan sebagai asrama tempat tidur. Iya. Lokal yang lain 2 kelas itu untuk tempat belajar. Begitu. Ya, salah satunya teman kita nih yang sekarang jadi wakil ketua umum PGRI ya, Pak Dudung itu dulu pernah bareng dengan kita di sana. Ya, sangat terkesan ya karena 24 jam ya kita ketemu satu keluarga ya.
orang tua kita, Pak Ustadz, Pak Mukhroji sekarang masih ya? Masih Wah, di itu guru saya Oh, itu, iya. Masya Allah, yang mengajarkan kita. Kemudian Pak Kartum tuh yang mengajarkan bahasa Inggris ya. Jadi terintegrasi betul ya. Jadi apa yang dikatakan bahwa komponen pendidikan itu ada 3, yaitu rumah sebagai madrasatul ula ya. Iya. Rumah orang tua itu kan pendidikan pertama ya. Iya. Kemudian pendidikan yang berikutnya adalah sekolah. Pendidikan yang ketiga adalah masyarakat, itu betul-betul terintegrasi dalam boarding itu. Jadi kalau ada teori bagaimana membangun character building, ya harus terintegrasi 3 komponen itu, sehingga moral knowing, moral feeling, and moral action itu betul-betul bisa ditanamkan di situ. Jadi kalau hanya pendidikan mengandalkan kepada pendidikan di rumah saja, rumah kan punya keterbatasan, makanya kan orang tua kan menitipkan anaknya di sekolah ya kepada guru-guru ya untuk mendidik ya. Kalau di sekolah ternyata tidak mendapatkan pendidikan yang baik, yang kurang baik, barangkali kurang maksimal juga kan tidak terintegrasi ya. Lebih-lebih umpamanya ketika pulang ke sekolah di masyarakatnya juga sama ya, tidak mendapatkan tadi ya moral feeling, knowing, and action-nya juga tidak dapatkan, sehingga karakter building tidak akan bisa maksimal. Nah, makanya saya melihat adanya boarding itu ya sampai sekarang masih ya Pak ya, alhamdulillah ya. Masih ada boarding itu bagus banget gitu untuk membangun karakter itu ya. Tadi ya, jadi guru itu mengajarkan ya moral knowing, menyampaikan materi, kemudian moral feeling itu tertanam di dalam hati ya. Lewat apa? Lewat contoh, lewat tutur kata gitu ya. Pembiasaan dari siapa? Ya dari guru-guru kita yang ada di asrama, dari ustadz kita, dari teman-teman kita yang memang sama-sama belajar agama. Ya, bagaimana mendirikan sholat tahajud, sholat berjamaah, membaca Quran, menghafal Quran, mengaji kitab dan seterusnya. Ya, dan kemudian kalau sudah feelingnya tertanam, instilling in our heart gitu kan, baru kemudian action kita lakukan. Ya, kalau itu tidak ada, tidak ada penanaman, tidak ada contoh, tidak ada proses, ya bagaimana karakter itu bisa dibangun? Itu sangat penting ya zaman sekarang itu. Tidak hanya tidak bisa kita hanya mengandalkan kognitif aja ya. Iya betul. Itu. Waktu itu kepalanya siapa? Kepala Pak madrasah. Nana. Oh, Pak almarhum Nana, ya. almarhum. Pak Nana ya itu. Dan kalau tidak salah cukup lama beliau Iya, menjabat ya. betul. Cukup lama, termasuk di STAI-nya juga. Iya, betul. Jadi banyak ya. Banyak ya. Pengalaman saya belajar dulu ya. Saya dulu juga berupaya menanamkan, membiasakan bahasa juga ke teman-teman. Tapi ya tantangannya juga lumayan ya. Karena memang tidak bisa hanya 1-2 orang, harus semuanya sih. Ya, betul banget. Sempat hidup sih, tapi kemudian mati lagi. Dulu waktu di asrama tuh kayak gitu. Gak apa-apa, yang penting pernah belajar ya, karena tetap ada kemauan untuk belajar. Nah, ngomong-ngomong, kan sekarang kan kurikulum merdeka ya. Iya, kurikulum merdeka. Kalau dulu nih, waktu zamannya Bapak itu gimana? Kan kalau di kurikulum merdeka itu tidak ada penjurusan. Iya, ya, tidak ada misalnya. penjurusan. Cuma memang dibagi-bagi per kelasnya dengan mata pelajaran yang mendominasi IPA, mendominasi IPS, dan mendominasi keagamaan. Waktu zamannya Bapak tuh gimana tuh? Bapak masuk jurusan apa kira-kira? Saya dulu di jurusan syariah. Syariah. Oh, ada waktu itu. Ya, Sudah agama ada, lah kalau sudah sekarang ada ya. penjurusan. Ada 2 kelas, ada syariah 1, ada syariah 2. Ya, saya kurang paham penempatannya, mungkin lewat seleksi atau bagaimana gitu ya. Saya kebetulan ditempatkan di syariah 1. Jadi ya muatan-muatan materinya banyak sekali kesyariahan gitu ya. Bagaimana kita menghafal tafsir ya, memahami tafsir, menghafal Al-Qur'an gitu ya. Menghafal hadis banyak sekali gitu. Aduh, jadi hafalan-hafalan terus terang aja banyak sekali ya. Fikih, hadis, tafsir itu lekat banget itu materi-materi keagamaan itu. Ya juga mata pelajaran yang lainnya, tentunya juga bahasa Arab. Tapi bahasa Arab di semua jurusan ada sih. Ya kebetulan guru yang saya sangat cintai sama banggakan itu kakaknya Bapak ini, Ketua MUI sekarang ya, Pak Kiai Dodo Syarif Hidayatullah ya. Dulu tuh ngajarkan saya bahasa Arab itu. Dan saya merasa dengan guru-guru ya cukup dekat ya.
cukup dekat, khususnya dengan Pak Dodo ya. Dulu ada Pak Arif ya. Sampai kadang-kadang saya bermalam di rumah-rumah beliau. Ya. Kadang-kadang kalau ada masalah itu saya dipanggil, "Siap ke rumah yuk. Ya ada masalah di kelas, bagaimana nih sok menurut Pak saya?" Kayak gitu, saya dipanggil ke rumah itu, diminta pendapatnya bagaimana. Jadi ya guru ya betul-betul orang tua begitu yang saya rasakan itu dekat, cukup dekat ya. Dengan Bu Uis, dengan siapa lagi, kayaknya sih sudah sebagian besar sudah nggak ada ya. Kecuali Pak Dodo Sarip ya, Pak Nono yang dulu mantan kepala MAN ya, itu guru saya, Pak Ono. Dulu sekarang ketua komite sekolah. Dulu guru PMP itu. PMP terus yang lainnya siapa lagi ya, rata-rata Pak Ujang dulu. Saprudin dari Cigadung kan. Iya, itu ngajar biologi. Ingat banget disuruh Kan membedah ikan itu. Dosen. Ya, akhirnya dosen bareng dengan saya. Tapi meskipun Udah pensiun belum? sudah. Pak Ujang sudah kalau nggak salah. Kalau Barusan. nggak salah kandidat itu profesor. Kalau nggak salah belum ya. Oh gitu. Ya mungkin memang ini sih Pak, persyaratannya diantaranya adalah jurnal internasional yang mungkin belum sampai waktu itu. Sempat ketemu sih belum ya. Terakhir ketemu tuh setengah tahun yang lalu ya di kampus itu. Pak Ujang aja ketemu di kampus, ngajar bareng. Termasuk Pak Dodo. Ya Pak Dodo ini sama temen ya. Pak Uci itu guru saya sekarang, kemudian menjadi dosen juga. Tapi tetap meskipun beliau itu sama dengan kita gitu ya, dosen juga sama, tidak ada yang namanya mantan guru, nggak ada. Ya, jadi saya menghormati beliau ya, cium tangan beliau ya. Dan saya menganggap beliau adalah guru saya, tidak pernah itu hilang ya. Derajat beliau adalah dulunya guru, sekarang bukan, enggak. Ya walaupun sama-sama ngajar di di UIN ya, enggak, tetap itu adalah guru saya gitu. Kalau boleh tahu, Bapak kan sekarang menjadi dosen ya di UIN Syekh Nurjati Cirebon, teman-teman. Nah, kalau boleh tahu Bapak mengajar dosen apa? Oke, kalau saya lebih banyak mengajar metodologi penelitian. Baik kualitatif maupun kuantitatif itu. Kemudian mengajar juga kemanajemenan pendidikan. Apakah itu manajemen strategik ya, apakah itu manajemen mutu, umpamanya perencanaan pendidikan ya yang terkait dengan manajemen lah. Seperti itu. Dan karena saya lebih banyak ya, diantaranya banyak ke setiap semester tuh ngajar metodologi penelitian baik di S1 maupun S2 ya. Dalam 1 tahun itu bisa beberapa penelitian yang saya lakukan ya. Untuk tahun ini kalau Allah berkenan ada nanti penelitian kolaborasi internasional dengan seorang profesor dari UNGRIP dari Frankfurt ya, University Jerman nanti. Insya Allah ya. Semoga dilancarkan ya. Amin. Ngomong-ngomong ini pengalaman pendidikan dari tamatan dari sini tuh, dari MAN satu gitu ya. Dulu kan MAN Cigugur, sekarang berkembang jadi MAN satu gitu ya. Nah dari MAN 1 Kuningan atau MAN Cigugur itu terus melanjut kemana, kemudian kemana sampai sekarang jadi profesor. Pengalamannya gimana ini? Baik. Penting sekali di Pura gitu ya. Untuk menginspirasi Sohib Mansaku juga ya teman-teman ya, bahwa dari lulusan MAN 1 Kuningan pun bisa menghasilkan orang-orang yang berkualitas tentunya ya. Jadi kita penasaran nih, cerita perjalanannya itu seperti apa sih sampai bisa Masya Allah menempati posisi seperti sekarang ini. Karena kita dengar juga pas di upacara, Bapak itu termasuk orang yang rajin katanya. Iya, karena memang katanya semua manusia itu sama ya kan, diberikan kadar kecerdasannya masing-masing atau kepintarannya masing-masing. Cuman IQ orang itu mungkin bisa dikatakan sama lah ya. Tapi ketika kita berusaha, pasti kita akan menemukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi ikhtiarnya yang berbeda ya, yang membedakan. Gimana? Ya, sampai sedikit mungkin ke tadi ya, menjelaskan masalah sebelumnya ke pengalaman pendidikan saya ya. Saya tetap berpendapat bahwa tidak ada manusia yang bodoh. Ya, semua manusia itu pintar. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki lebih dari satu kecerdasan. Ya, saya tidak bisa lagi berpegang kepada teori lama yang sudah usang ya, teori dari Binet tentang IQ gitu ya.
bahwa orang yang pintar itu yang cerdas matematikanya, enggak. Tapi itu adalah bagian dari kecerdasan yang lain begitu. Ada orang yang pintar sepak bola, dia cerdas secara kinestetik. Ada yang kayak mbaknya, ada masnya ini, anak-anakku ini pintar dalam berbicara, dalam podcast. Anda cerdas secara apa? Linguistik. Gitu. Ada yang punya imajinasi sampai bisa menggambar yang sangat bagus. Dia cerdas secara apa? Spatial, visual. Ini gitu. Dan seterusnya gitu ya. Oke. Baik, tentang pengalaman saya rasa nggak terlalu istimewa ya, saya biasa-biasa saja ya. Kalau dibilang dulu rajin ya sebenarnya biasa saja sih, dan semuanya bisa mengikuti kok ya. Dulu saya termotivasi oleh bapak sih ya, almarhum ya. Kamu sih, awalnya saya rankingnya masih 5 atau berapa ya, waktu kelas 1 semester 1 itu. Kamu kok ranking 5 sih, aduh. Jadi kayak meremehkan itu. Tapi dari situ terbakar. Saya akan tunjukkan nanti semester yang akan datang. Target saya 3-2 lah sih gitu ya. Apa yang saya lakukan? Ya itu tadi, belajar setiap hari gitu ya. Malamnya saya pelajari apa yang akan dipelajari oleh guru-guru. Dan referensinya harus lengkap dulu. Sampai saya datang ke rumah guru, Bu, punten boleh nggak saya fotokopi buku ibu gitu kan. Saya fotokopi. Ada juga dari guru yang lain, jadi buku-buku cukup lengkap saat itu, sehingga ada referensi yang cukup, malamnya saya pelajari gitu. Begitu datang ke sekolah sudah cukup paham, alhamdulillah. Kenapa? Karena sudah baca duluan. Udah gitu. duluan baca. Pas sorenya saya baca lagi apa yang sudah disampaikan, semua materi pelajaran, apakah itu matematik atau apapun itu. Nah itu aja sih, hanya sederhana begitu aja gitu. Malam kadang-kadang saya belajarnya gimana coba? Di depan katil. Di Masjid Cigugur itu kan ada katil, Pak, ada ruangan. Katil tahu, keranda mayat? Iya. Nah, kenapa di situ? Karena di situ nggak ada yang berani mengganggu. Kalau di masjid, kalau di kelas itu digangguin terus. Teman-teman yang usil tuh, biar nggak diganggu ya udah di rumah katil itu, ya kan? Itu tengah malam, jam 2, jam 3. Pokoknya beranian ya. Tapi nggak ada kejadian horor gitu. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Jadi barokah ya. Alhamdulillah. Kita sholat tahajud udah gitu, kemudian baca. Fresh enak gitu kalau udah sholat tahajud itu kita baca. Jadi begitu ke sekolah tuh alhamdulillah. Jadi tinggal mematangkan. Itu aja sih, hanya sederhana begitu aja ya. Sehingga dari Man melanjut ke mana? Oke. Dari mana itu kemudian saya ke IAIN Jogja waktu itu. Ya terus terang aja jurusannya di bahasa Arab, pendidikan bahasa Arab saya. Ambil pendidikan bahasa Arab karena saya terinspirasi banget dari guru saya Pak Dodo ya. Karena dulu tuh saya kebetulan dapat nilai 10 ya. Udah, kamu ke bahasa Arab aja, kata keluarga saya. 10 itu tertinggi kan? Iya, nilai belum ada itu saya juga sejarah dalam hidup saya. Kok dapat nilai 10 kan? Udah teruskan ke bahasa Arab aja gitu kan. Sampai 97 ya, saya agak lama ya, beda dengan istri saya 96 ya. Saya waktu itu terhalang dengan sakit, ya sempat setahun sakit, jadi ada cuti juga, jadi agak telat 1 tahunan lah. 97 selesai, kemudian persiapan untuk masuk ke S2. Ya. S2 waktu itu kemudian masih di Jogja. Masih di Jogja. Kemudian masuk ke S2 setelah itu reformasi itu. Gonjang-ganjing reformasi, dan saya terus terang aja menjadi saksi mata ya. Terjadinya chaos di mana-mana, demonstrasi, tapi alhamdulillah di Jogja nggak sampai terlalu berdarah-darah seperti di Solo ataupun di Jakarta ya. Saya teruskan di pendidikan Islam di S2 IAIN Jogja, dulu masih sebutnya IAIN ya, sekarang jadi UIN. Ya, sampai tahun 2000, termasuk cepat ya waktu itu ya, 2000 selesai. Kemudian 2001 ya saya masuk ke Cirebon, IAIN Cirebon ya, waktu itu masih honor dulu ya, malah saya ngajarnya filsafat lagi ya, mata kuliah yang saya tidak kurang suka ya. Kan nilai saya ditempatkan di situ ya, malah begitu ngajar filsafat jadi paham Pak. Kenapa nggak dari dulu gitu? Berarti juga ya Pak. Karena kita ngajarkan sih jadi paham gitu. Ada tuntutan. Kemudian 2003 saya diutus oleh kampus ya, dosen-dosen IAIN Cirebon itu untuk belajar di Lipia.
Lipia Jakarta. Oh, Lipia Jadi cabang dari Ibnu Saud ya, dari Saudi Arabia. Untuk belajar bahasa Arab dan metodologi bahasa Arab, pengajaran bahasa Arab gitu kan. Nggak lama setelah itu, kira-kira setengah tahunan lah, ada pembukaan CPNS ya di kampus, dan alhamdulillah saya masuk. Alhamdulillah 2003 resmi ya. Tapi 2001 sudah mulai ngajar, masih honor-honor gitu ya. Kemudian 2007 perasaan itu pertama kali ada publikasi untuk bisa meneruskan secara online saat itu, secara terbuka gitu ya, untuk mendapatkan beasiswa, teruskan ke doktoral, program doktoral S3. Alhamdulillah saya masuk, yang daftar saat itu dari seluruh Indonesia ya, diambil 30 orang. 30 orang, alhamdulillah masuk. Prof. Termasuk saya. Ada di antara teman kita yang di sini tanpa harus sebutkan namanya ya, di Alia lah. Kebetulan nggak masuk, tapi kemudian dibiayai oleh kampus. Ada ya. Nah, itu 2007, 2013 Januari selesai. Alhamdulillah gitu ya. Terus 2014 saya alhamdulillah mengikuti seleksi untuk ikuti postdoc. Pendidikan pasca doktor di Australian National University di Canberra, Australia. 2014 ya, pendidikan pasca doktor. Kemudian 2015 saya karena senang penelitian, kemudian diberikan kesempatan pengembangan riset di London Aga Khan University 2015 ya. Bareng dengan istri. Kebetulan 2015. Jadi kayak honeymoonan lagi. 2000. Waktu daftaran sih diam-diam, nggak usah bilang-bilang, jangan bilang-bilang ya kita suami istri ya. Begitu udah keterima baru proklamasi. Oh licik kamu ya. Udah keterima kan udah kan nggak ada masalah kan. Sebelumnya kita rahasiakan dulu, barangkali nanti ada hal-hal yang hambatan gitu. Ini suami istri nggak boleh gitu kan. Tapi begitu udah dinyatakan terima, sudah ada SK-nya, ya sudah kan, mau batalkan bagaimana kan. Alhamdulillah pengalaman sama istri itu. Kemudian 2019, kalau 2015 itu metodologi penelitian secara umum gitu ya. 2019 itu metodologi penelitian pada community development. Jadi bagaimana pengabdian masyarakat berbasis riset. Itu saya belajar di Newcastle, Australia ya, 2019. Sebelum Covid ya. Pulang dari Australia, Covid. Alhamdulillah selamat Pak. Kalau masih di Australia saya mungkin kecegat ya. Gak bisa pulang. Gak bisa pulang ke Indo ya Pak? Iya, gak bisa pulang ke Indo. Itu barangkali pengalaman pendidikan, dan 2023 alhamdulillah SK profesor saya turun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi begitu panjang ya teman-teman perjalanan beliau sampai detik saat ini menjadi seorang figur yang bisa menginspirasi kita semua, dan perjalanannya juga sangat lika-likunya banyak ya Pak ya. Dan juga beliau tuh pernah mengikuti studi di luar negeri gitu kan. Jadi benar-benar menginspirasi kita semua. Kita pun yang jadi hostnya sampai merinding loh. Jadi kayak seolah-olah saya sendiri merasa terhormat sih bisa ngobrol langsung dengan orang-orang yang berpengalaman yang apa ya, sangat banyak sekali. Keren gitu banget sih. Satu sisi jadi motivasi, di sisi lain ini sebagai tantangan ke depan gitu ya. Iya, benar. Jadi jangan kalah dengan Prof gitu kan ya. Jangan kalah gitu. Karena kan zaman dulu juga pasti kayak untuk mengakses informasi seperti itu kan agak sulit terbatas, ya Pak ya. Betul. Jadi kita sekarang sudah di fasilitasi handphone, dan pasti banyak informasi-informasi yang masuk kepada kita melalui beasiswa, atau itu apa yang sebagainya. Jadi kita sekarang tuh udah hidup di zaman modern, mungkin harus lebih keinginannya lebih besar lagi gitu ya Pak ya. Ya sangat berbeda ya cara belajar saya ketika dulu kuliah dengan sekarang ya, ataupun ketika di Alia sangat berbeda, karena
Dulu itu betul-betul yang namanya perpustakaan ya, library itu sebagai jantung pendidikan itu betul terasa banget ya. Saya untuk menyelesaikan tugas pamannya satu paper aja itu bisa hampir 2 minggu. Kenapa? Karena saya harus berkunjung ke banyak perpustakaan. Jadi perpustakaan di kampus yang bukunya jutaan aja di kampus UIN itu nggak cukup gitu. Saya harus menjadi anggota perpustakaan di perpustakaan Hatta, di perpustakaan waktu di Jogja ya. Perpustakaan IKIP kalau sekarang UNY ya. Itu saya juga berkunjung ke sana, perpustakaan UGM kadang-kadang ikut ke sana, perpustakaan daerah menjadi anggota gitu kan. Sampai perpustakaan Katolik Kristen tuh yang di Kota Baru itu. Saya jadi anggota. Ternyata jangan sangka loh. Itu perpustakaannya bersih, rapi, enak gitu. Buku-buku Islamnya banyak. Ada buku Islamnya juga meskipun dikatakan banyak buku Islamnya itu. Ya, Anda bayangkan lah untuk nyari bukunya aja berapa hari. Belum nggak punya motor kan. Jadi harus tergantung dengan angkot ya. Ke satu perpustakaan aja bisa seharian. Kan tahu sendiri angkot kan tempatnya di sebelah situ muter dulu. Seharian itu ngumpulin bukunya ke satu perpustakaan, belum yang lain. Tapi Prof, untuk di sini juga itu perpustakaan jangan tanya itu. Bisa nanti Prof ke sana coba. Udah luas, kemudian bersih. Alhamdulillah. Wah, hebat sekali. Mantap itu harus begitu. Kebetulan baru direnovasi bulan-bulan kemarin. Alhamdulillah. Di sini fasilitas sudah sangat hebat sekali gitu ya. Jadi tinggal ya memang kita para siswa itu memanfaatkannya. Betul. Cuma fasilitas hebat tapi tantangannya juga hebat lagi gitu kan. Betul. Ya itu saya bilang tadi terasa jauh ya, berkembang ya. Dari sarana kan perpustakaannya dulu tuh ada perpustakaan tapi ya asal pelengkap saja sih Pak. Sekarang coba nanti saya juga pengen tahu ya. Dan juga dengan perkembangan digital sekarang ini kan harus bisa mengakomodir ya. Perpustakaan digital harus ada gitu, di mana kapanpun juga dimanapun siswa mengakses bisa, itu harus ada ya perpustakaan digital. Ya dulu tuh ngerjakan tugas tuh lama. Belum lagi ngetiknya Pak. Bacanya lama lagi, ngetiknya. Bayangkan mesin tik manual tuh. Satu mesin tik itu rebutan 5 orang Pak. Saya juga waktunya saya skripsi itu mesin ketik gitu. Sampai tip X juga pakai koas udah pakai tangan aja. Itu. Kalau sekarang ada komputer. Coba bayangkan. Dulu sekarang. komputer ada kan? Ada komputer, tapi kalau nggak kaya banget nggak punya. IBM 1 lah atau apa ya dulu ya. Itu paling hebat itu. Paling hebat dulu tuh. Waduh, Bapak nggak punya apa-apa. Ya mesin tik tadi bareng dengan teman yang punya kan. Jadi ngetiknya juga berapa hari karena ngantri gitu ya. Sekarang Anda nih aduh alhamdulillah. Sekali informasi di mana-mana ada gampang. Jadi kalau surat Ar-Rahman tuh babi ayyala rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ayo. Ya kan? Segalanya serba enak, motor juga kayak kacang goreng ya. Iya. Dulu mah banter-banter sepeda. Iya kan? Karena nggak semua orang tuh punya motor ya, Pak. Bahkan TV barang mahal yang seperti itu pun jarang-jarang ya, Pak ya, untuk tapi kondisi seperti itu jangan tanya itu jadi tantangan sehingga makanya jangan heran kalau kemudian Prof berhasil sekali gitu ya. Benar, sebab belajar dari alam sih gitu. Tantangannya kan alam gitu. Kalau dikatakan berhasil atau enggak belum ya, dan di atas langit masih ada langit dan pengalaman saya masih minal mati laladi ya. Minal mati laladi. Masih banyak yang terus. jauh lebih hebat masih banyak di kampus saya yang penelitiannya lebih banyak, karyanya jauh lebih banyak. Ya bapaknya segini-segini aja gitu ya. Hobinya ya itu penelitian ya gitu ya, bareng kebetulan dengan istri. Alhamdulillah. Mungkin begitu ya. Lalu waktu semasa kuliah pernah mengikuti organisasi gitu nggak Pak? Dulu pernah, saya termasuk ini ya, agak kering ya. Sempat ada organisasi namanya Stardust namanya. Stardust itu study club bahasa Arab intensif ya. Jadi di klub itu kita belajar tentang materi-materi kuliah yang kira-kira sulit dipahami di bangku kuliah. Apa sih? Kita diskusikan bareng. Itu ya. Tidak ada yang lain yang beda dengan istri saya, ikut ke HMI ya. Ada yang PMI, saya enggak waktu itu ya. Jadi agak kering lah dari pengalaman organisasi.
ya kurang bagus sih sebenarnya ya. Organisasi bagus loh ya untuk menempa kita belajar memimpin, belajar mengasah empati, bekerja sama ya. Nah, saya kurang di situ. Okay. Lalu menurut Bapak kan sekarang Bapak udah selesai dong ya kuliahnya gitu. Untuk para mahasiswa di luar sana gitu, menurut Bapak organisasi di kampus tuh penting atau enggak sih Pak? Ya tadi penting. Penting ya? Penting sekali ya. Terasa kok nanti begitu kembali ke masyarakat. Pembentukan karakter. Pembentukan karakter. Ya. Oke, karakter itu memang dibentuknya oleh organisasi itu. Ya, dengan memimpin kan kita tahu ya, banyak ya betul. Berbagai karakter orang yang dipimpin. Ada yang maunya begini, ada yang egois, ada yang mau menang sendiri segala macam. Nah, bagaimana kita bisa mengakomodir silaturahmi gitu kan? Bisa win-win solution bagaimana? Itu kan diasah. Jadi bukan berarti bangku kelas itu nggak penting ya, tetapi kan itu kan kurang. Iya, betul. Ya kan, betul. Harus ada pendidikan di luar itu. Lalu apa? Organisasi. Betul. OSIS, Pramuka, PMR, gitu kan. Kan tadi saya bilang ya, karakter penting banget loh. Bukan berarti IQ nggak penting. Tapi ternyata ini riset udah membuktikan. Nomor satu malah itu. Ternyata karakter itu yang menentukan. Iya. Gitu ya. Seorang Daniel Goleman yang dia penelitian 5 tahun yang kemudian melahirkan tentang kecerdasan emosi. Dia meneliti 356 eksekutif ya dari perusahaan-perusahaan internasional dunia dari 5 benua. Ternyata clue-nya yang intinya apa? Tadi emosi yang bagus, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Itu kan dilatihnya kan lewat organisasi. Iya, benar. Orang yang hanya diam aja ya kurang mendapatkan tambahan pendidikan. Gitu. Benar. Ya. Oke. Mbak Mas ini kan dengan pengalaman podcast di sini, siapa tahu nanti menjadi penyiar kan? Amin, amin. Iya, entah itu di Metro TV atau TV One atau di mana. Itu. Insya Allah kan, pengalaman penting banget loh. Iya. Oke, the experience is best teacher, ya. Bahwa pengalaman itu adalah guru terbaik. Gitu. Kita jadi bisa ketika kita menjalankan suatu proses seperti itu ya Pak ya, ketika kita ada kekurangan ya pasti ya setiap proses pasti ada yang namanya hambatan, dan kita ketika kita sudah sampai di titik A kita nggak usah balik lagi di titik awal, jadi kayak kita mengevaluasi nih buat melanjutkan ke titik B itu harus seperti apa agar lebih baik lagi seperti itu ya Pak ya. Iya, karena experience itu benar guru terbesar gitu. Iya, ya itulah learning by doing, belajar sambil melakukan gitu kan ya. Bagaimana kita paham sesuatu kalau kita tidak melakukan begitu. Benar. Oke, ya. Jadi penting ya. Ya baik Sohib Mansaku, ini pembicaraan kita sudah berlangsung kurang lebih 26 menit ya dengan pembahasan yang Masya Allah, tabarakallah. Semoga dapat menginspirasi kita semua, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Boleh dong Bapak kasih kata-kata motivasi nih buat para penonton sebelum ditutup. Baik, terima kasih ya. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi di upacara ya, tentukanlah cita-citamu setinggi mungkin sejak sekarang. Ya, terasa, saya bilang, saya menggantungkan cita-cita itu sejak aliyah. Ketika kakak saya wisuda itu, saya pinjam toga. Pinjam toganya dipoto. Kemudian saya tulisin Profesor Dr. Asep Kurniawan. Masya Allah. Itu betul. Dan terjadi ya Pak ya. Dan alhamdulillah dari situ kan ada dorongan kuat kita untuk bagaimana mencapainya gitu. Kenapa? Sejak dini kita canangkan belajar serius ya. Tadi kan saya bilang kita semuanya sama kok, nggak ada beda kok. Tinggal bagaimana usaha kita gitu kan. Karena saya mencanangkan untuk ingin menjadi seorang guru besar, maka usaha itu keras gitu. Ya, belajar terus ya. Kadang-kadang agak kurang tidur, kadang-kadang walaupun sebenarnya kurang baik juga ya. Kadang-kadang jam 10 baru tidur, jam 2 bangun, kadang-kadang ya. Tapi tetap ya saya bilang yang namanya istirahat harus sih. Ya. Itu mah hanya dorongan saking semangat. Semangat itu memang ruhnya sih. Coba kita pengen sesuatu yang akan kita capai, nggak ada semangat, beda. Tapi kesehatan juga harus dijaga. Harus dijaga. Iya. Itu aja barangkali ya. Iya. Oke. Jadi Sohib Mansaku semuanya, alhamdulillah ya
untuk agenda kali ini, podcast kali ini kita kedatangan guru besar dan terima kasih Bapak Sama-sama. yang sudah menyempatkan hadir di sini di sela-sela kesibukannya gitu kan, hadir bersama kami berbincang-bincang terkait daripada perjalanan hidupnya ya kan, dari kelulusan di Mansatu Kuningan ini berarti 1991 ya. Ya. Itu udah berarti sekitaran 30 tahunan lebih ya Pak ya. Kurang lebih 30 tahunan. Jadi seperti itu. Pokoknya terima kasih juga terhadap narasumber kami saat ini. Mudah-mudahan Panding kepada juga Panding kasih juga telah terima menemani kasih. kami. Iya. Tapi paling tidak ini juga jadi contoh untuk teman-teman kamu gitu ya, bahwa memang di dalam proses belajar itu penting sekali kesungguhan gitu ya. Iya. Penting kesungguhan sekali, dan action. Nah, Action dari kesungguhan itu. Jadi apa artinya kita sungguh-sungguh tapi nggak ada actionnya gitu. Iya. Itu hanya mimpi gitu kan ya. Nah, gitu. Iya. Ya, makasih Prof. Sama-sama. Mudah-mudahan ya buat ada Prof manfaat. dan juga Bapak Anding, terima kasih yang sudah berkesempatan hadir dalam podcast hari. Barangkali ada yang disampaikan lagi Bapak? Saya rasa cukup ya. Cukup ya. Itu Oke. aja. Baik, Sohib Mansaku, kita mengulas kembali terhadap apa yang telah kita perbicarakan hari ini, bahwa ketika kita memiliki suatu keinginan, maka yang terpenting adalah action atau Actionnya. perilakunya. Untuk apa kita punya banyak cita-cita tapi tidak ada action. tidak ada perilaku untuk mengejar apa yang kita inginkan tersebut. Jadi untuk Sohib Mansaku dan seluruh penonton yang menyaksikan video ini, semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat, Amin. dapat memberikan pelajaran yang banyak. Inspirasi bagi kalian semua dan khususnya bagi kita juga Iya, ya. betul. Karena kita juga menjadi host dan kita bertatap muka langsung dengan kedua guru kami yang dimana kesannya tuh berbeda ketika berhadapan langsung gitu, ketika kita di depan layar dan juga di depan tatap muka seperti ini berbeda kesannya gitu. Jadi kita juga sebagai host ya ampun kayak merinding atau juga kayak deg-degan tuh ada pasti ya Pak ya, karena ini adalah langkah kami untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Justru kami ketika sudah diberikan amanah oleh guru menjadi host dan insya Allah kami jalankan dengan baik. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Oke, baik, Sohib Mansaku, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Kami cukupkan sampai sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.